إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Ya, kita masih di pembahasan kitab salat. Ya, kemudian di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkenaan dengan kewajiban seorang wali, ya, misalnya adalah orang tua atau kemudian misalnya majikan atau tuan yang memiliki budak, ya. Maka kewajiban seorang wali, ya, memerintahkan pada anaknya yang sudah mumayyiz, ya, yaitu ketika berumur 7 tahun dan sudah tamyiz, ya, sudah tamyiz yang ditandai dengan ciri, yaitu para fuqaha mengatakan diantaranya adalah, ya, bisa makan, kemudian minum, kemudian cebok dengan sendiri, ya. Nah, ketika sudah seperti itu dan umur 7 tahun, maka wali, ya, di sini misalnya adalah kedua orang tuanya, nah, ini wajib, ya, untuk memerintahkan anak tersebut sholat, ya. Kemudian jika nanti umur 10 tahun belum, ya, atau tidak mau melakukan sholat, maka wajib untuk dipukul dengan pukulan yang tidak sampai menyakitkan, ya, tidak membuat luka, tidak menyebabkan patah tulang, jadi hanya pukulan untuk mendidik. Jika memang pukulan tersebut itu bisa ada faedahnya, ya, bisa berfaedah, memberikan peringatan pada si anak tersebut. Kemudian di ibarat selanjutnya kita baca apa yang disampaikan musannif. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala, wa idza balagha asabiyu aw afaqa al-majnunu awil mugma alaihi aw aslama al-kafiru aw tahuratil haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti walau bi takbiratit taharumi wajaba al-qada'u bi syarati baqa'is salamati minal mawani'i biqadri ma yas'u at-taharata was-salata wa yajibu qada'u ma qablaha in jumi'at maha bi syarti baqa'is salamati minal mawani'i qadral fardhaini wat-taharati, ya. Namanya zawalul mani, hilangnya mani. Jadi di antara mani penghalang sholat, artinya ada mani ini kemudian dia tidak wajib sholat, yaitu apa? Anak kecil, ya, belum balik maka tidak wajib sholat. Kemudian tidak berakal, orang gila, maka tidak wajib sholat. Kemudian pingsan, misalnya pingsan tidak wajib sholat karena apa? Tidak ada akalnya. Orang kafir, ya, tidak wajib sholat, tidak dituntut sholat, ya, meskipun nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan tambahan karena meninggalkan sholat, tapi secara tuntutan tidak dituntut karena dia belum Islam. Kemudian manik yang lain misalnya adalah haid, nifas. Nah kemudian bagaimana gambaran masalah di ibarah ini? Jika ada anak kecil dia balik, ya, atau kemudian orang pingsan yang siuman, ya, kita catat zawalul manik, ya, hilangnya penghalang. Zawalul mani di antaranya adalah balagha as-sabi, yang kedua, atau kita beri nomor 1, 2 misalnya, yang kedua adalah afaqa al-majnun, afaqa al-majnun. 3
afaqa al mugma alaih, siuman dari apa? Pingsan. Yang keempat, aslama al kafiru. Yang kelima, tahurat al haid au an nifas, nufasa. Ya. Atau nomor 2 sama 3 sama nih ya. Ini intinya hilang akal. Ini zawalul mani, hilangnya apa? Mani. Jadi ini maniknya apa? Jadi sobi, sehingga tidak wajib sholat. Majnun tidak wajib. Pingsan, orang kafir, wanita haid, wanita nifas. Nah, kapan hilang? Misalnya sobinya menjadi balik, ya, berarti jadi balik menjadi wajib kan. Kemudian orang gila jadi waras, orang pingsan jadi siuman, sadar. Orang kafir masuk Islam, orang haid, wanita haid sudah berhenti darah haidnya, atau orang yang keluar dari nifas darahnya sudah berhenti. Nah, ini berarti manik-maniknya hilang. Nah, kemudian hilangnya di saat apa? Di sini sebutkan qabla khurujil waqti walau bitakbiratil ihram. Jadi hilangnya ini maniknya itu sebelum habisnya waktu. Ya. Misalnya ini waktu zuhur sampai misalnya asarnya jam 15, jam 3, kita andaikan seperti itu. Kemudian menjelang jam 3 itu kurang beberapa menit dia menjadi balik. Ya. Misalnya berdasarkan umur, dia lahirnya adalah tanggal sekian, jam sekian, ya, bulan sekian, kemudian dihitung sampai 15 tahun, ya, Komariah, Hijriah. Nah, kemudian pas jatuhnya nanti menjelang asar jadi balik. Nah, ini berarti sobinya sudah hilang, ya, kan dia sudah menjadi balik menjelang asar. Masih waktu zuhur, masih di waktu zuhur, atau dia gilanya sembuh, ya, dia udah orang gila. Menjelang asar dia apa? Sudah waras, ya. Menjelang asar sudah waras, jadi masih ada waktu zuhur. Atau dari pingsan kemudian sadar, siuman. Atau orang kafir masuk Islam, ya tadi menjelang asar atau menjelang sholat yang lain, ya, misalnya menjelang zuhur. Nah, intinya kalau menjelang zuhur tidak, ya, menjelang asar. Kalau menjelang asar itu kan waktu zuhur masih, ya. Atau menjelang selesainya waktu subuh, ya. Menjelang selesainya waktu subuh berarti sebelum terbit matahari, ya. Intinya ada di akhir-akhir waktu, ya. Intinya di akhir waktu, ya. Jadi gampangnya hilang ini di akhir waktu zuhur gitu, ya. Istilahnya lebih mudah dipahami. Dia balik di akhir waktu zuhur, di akhir-akhir waktu zuhur. Waras di akhir waktu zuhur. Siuman di akhir waktu zuhur, masuk Islam di akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur berarti menjelang asar, atau darah berhenti, darah haid, ya. Sudah menjelang asar itu berarti akhir waktu zuhur, darahnya berhenti. Nah, seberapa lama jaraknya antara akhir waktu sholat ini dengan sholat berikutnya, ya. Kalau sudah ketemu sholat berikutnya, waktu sholat berikutnya kan waktunya sudah keluar, maka dikatakan qabla khurujil waqti walau bitakbiratil ihram, bitakbiratit taharum, takbiratul ihram, yaitu dia posisi ini hilang maniknya itu di akhir waktu meskipun, ya, seukuran takbiratul ihram. Jadi misalnya zuhur, dia di akhir zuhur sebentar lagi, ya, beberapa detik itu masuk asar, dia berhenti darahnya, ya, berarti dia berhenti darah di satu waktu zuhur, ya, yang seukuran takbiratul ihram. Nah, seukuran takbiratul ihram. Jadi sudah mau asar, beberapa detik mau asar, kemudian dia balik, ya. Kemudian dia waras dan seterusnya. Jadi sudah hilang penghalang-penghalang tadi. Terus hukumnya apa?
ya, maka hukumnya ini adalah wajib al-qada'u, wajib diqadha. Ya, wajib diqadha. Ini hilang maniknya tadi apa? Qabla khurujil waqti. Walau bitakbiratil ihram taharum. Walau bitakbiratit taharum. Ya. Maka hukumnya apa? Wajib. Maka hukumnya wajib apa? Qadha. Wajib al-qadha. Ya, wajib apa? Qadha. Jadi misalnya tadi wanita berhenti darah haid, ya. Berhentinya adalah di akhir waktu zuhur. Ya. Jadi kita contohkan asarnya jam 15.00, maka ini di detik-detik terakhir menjelang asar, berarti masih waktu zuhur, darahnya berhenti. Ya. Sehingga untuk melakukan sholat kan nggak bisa dia, ya, nggak cukup. Tapi itu meskipun nggak cukup waktu sholat, tapi dia cukup untuk dimisalkan kalau dia takbiratul ihram, jadi hanya sebentar. Maka dengan demikian dia wajib mengqadha sholat zuhur tadi. Nah, dia kan posisi di waktu zuhur, di akhir waktu sholat zuhur, maka dia wajib mengqadha sholat apa? Zuhur tadi. Ya, itu apa tadi? Anak kecil yang sudah balik, orang gila yang sadar, yang waras, kemudian orang yang pingsan, dia siuman, kemudian orang kafir masuk Islam. Jadi wajib mengqadha sholat zuhur. Nah, kemudian beliau juga mengatakan di sini bisarti baqoi salamati minal mawani biqadri ma yasau at-taharata was-sholata, dengan syarat yaitu masih tersisa waktu, atau artinya posisi dia masih selamat, keadaannya masih normal, ya, dari penghalang-penghalang seukuran bisa toharah dan sholat. Syaratnya itu artinya gini, dia misalnya waras di menjelang asar, berarti di waktu zuhur, ya, menjelang asar, beberapa saat menjelang asar dia waras, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur, karena setelah itu beberapa saat kemudian langsung masuk asar, otomatis dia kalau melakukan sholat zuhur ya di luar waktunya, berarti kan qadha, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur, ya, yang dia tadi berada di situ ketika waras, dengan syarat warasnya ini masih berlanjut seukuran dia bisa toharoh, bersuci dan sholat. Contohnya kalau dia misalnya beberapa saat menjelang asar, yaitu tadi di akhir-akhir waktu zuhur dia waras, kemudian warasnya itu berlangsung terus, misalnya sekitar 15 menit. Nah, kita andaikan 15 menit. 15 menit cukup nggak untuk wudhu dan sholat? Oh, cukup. Nah, berarti dia wajib mengqadha. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, nanti ada gambaran yang misalnya berarti mafhum dari ini dia nggak wajib qadha kalau tidak tersisa waktu seukuran toharoh dan sholat. Misal dia tadi menjelang asar waras, ya, menjelang asar waras beberapa saat, beberapa detik menjelang asar waras. Kemudian setelah itu warasnya cuma sebentar, ya, misalnya dia 3 menit warasnya, ya, 3 menit cukup nggak untuk toharoh, wudhu dan sholat zuhur? Oh, tidak cukup. Nah, berarti dia nggak wajib qadha karena dia warasnya tadi hanya sebentar, gitu loh. Jadi warasnya itu hanya sebentar. Ini gambarannya kan gitu, ya. Gambaran yang ini gambaran ada nanti yang hilangnya mani ini hanya sebentar. Gambarannya kan bisa tergambar kalau misalnya apa?
gila sama misalnya darah haid bisa, atau orang pingsan. Kalau yang nggak tergambar itu kan tidak tergambar yang balik. Kalau sudah balik kan balik terus ya, kan nggak kemudian ini sudah balik sekarang kemudian balik lagi jadi anak kecil, nggak bisa. Tapi kalau gambaran lain bisa. Nah, dia pingsan, ya, menjelang asar tadi pingsan, ya beberapa saat menjelang asar pingsan. Ya. Pingsannya 3 menit, kemudian dia sadar. Apaan tadi orang pingsan menjelang asar dia sadar, parah, siuman. Hanya beberapa menit, 3 menit saja misalnya. Habis itu pingsan lagi, wajib nggak mengqadha? Tidak. Karena apa? Dia warasnya tadi, siumannya tadi tidak cukup untuk toharoh dan sholat. Jadi harus cukup. Nah, kalau yang gambarannya wajib mengqadha gimana? Tadi beberapa saat sebelum asar dia apa? Siuman, sadar, kemudian berlangsung sadar sampai misalnya 15 menit. Nah, wajib nggak mengqadha? Wajib. Karena apa? Dia sadarnya tadi, normalnya hilangnya mani tadi Pak, sudah bisa mencukupi untuk melakukan toharoh dan sholat. Ya. Baik. Kemudian masalah yang lain, wa yajibu qada'u ma qablaha in jumi'at maha bisyarti baqa'i salamati minal mawani qadral fardhaini wa taharati. Dan wajib pula mengqadha sholat sebelumnya, ya, jika sholat sebelumnya itu bisa dijamak dengan sholat yang orang ini berada di situ, ya, berada di situ. Contoh, kalau dia misalnya orang haid, sama ini ya, permisalan ini mawaninya sama. Orang haid di akhir-akhir waktu zuhur, berarti menjelang asar, darahnya berhenti. Darah apa? Berhenti. Maka dia wajib mengqadha sholat zuhur. Apakah dia wajib mengqadha sholat subuh sebelumnya? Maka dilihat, apakah sholat subuh bisa dijamak dengan zuhur? Oh, tidak bisa. Berarti tidak wajib mengqadha sholat subuh. Gambaran lain, kalau dia wanita haid ini berhenti darahnya menjelang maghrib, jadi di akhir-akhir waktu sholat asar, hanya sesaat sebelum sholat asar berhenti darahnya. Wajib mengqadha sholat asar? Iya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, wajib al-qadha. Wajib mengqadha sholat yang dia suci, ya, hilang maniknya berada di waktu tersebut. Kemudian masalah berikutnya, apakah dia wajib mengqadha sholat zuhur? Maka dilihat, maka ditanyakan, kita lihat zuhur ini bisa nggak dijamak dengan asar? Bisa kan? Zuhur dijamak dengan asar bisa. Berarti dia mengqadha zuhur juga. Jadi perintah ini mengqadha zuhur juga mengqadha asar. Ya. Karena sholat sebelumnya itu bisa diqadha dengan sholat yang dia berada di situ ketika sudah hilang maniknya, penghalang. Ya. Contoh lagi misalnya kalau dia sucinya itu menjelang waktu isya, jadi di akhir-akhir waktu maghrib, maka dia wajib mengqadha sholat maghrib. Sholat asar wajib diqadha enggak? Ya, kita lihat apakah sholat asar bisa dijamak dengan sholat maghrib. Apakah sholat asar termasuk sholat yang bisa dijamak dengan sholat maghrib? Oh, tidak termasuk, enggak bisa. Oh, berarti asar tidak diqadha, karena asar apa? Tidak bisa dijamak dengan sholat maghrib. Nah, kalau dia sucinya menjelang subuh, berarti di akhir-akhir waktu isya, maka dia mengqadha sholat isya dan maghrib, karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Jadi sholat sebelumnya itu diqadha juga jika sholat sebelumnya ini bisa dijamak dengan sholat yang dia berada di situ. Nah, dengan syarat, ya, kalau ini ada syaratnya, bisyarti baqa'i salamati minal mawani'i qadral fardhaini wa taharati. Dengan syarat dia masih kondisi normal, hilang maniknya itu bertahan seukuran waktu, di situ bisa mengerjakan 2 sholat fardu. Karena tadi yang ini double, yang sebelumnya juga sama yang di situ. Nah, dan toharoh. Ya, tadi misalnya dia suci menjelang maghrib, maka kan dia punya kewajiban mengqadha asar dan mengqadha zuhur. Maka disyaratkan dia itu posnya hilang maniknya tadi
seukuran waktu bisa untuk mengerjakan zuhur dan juga asar plus toharoh bersuci. Demikian yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan hilangnya mani, ya, hilangnya apa? Mani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.